semua, selamat datang di Pomet Podcast Manajemen Etikom. Jadi kita di sini bersama Hanisa, terus ada Donita, Seka, dan Anida. Kita ini mau ngomongin apa sih kawan-kawan? Kebetulan nih kita ada tugas podcast mengenai tema AMDAL. AMDAL itu apa sih? Nah, daripada kita bingung-bingung nih apa itu AMDAL, di sini kami sudah menghadirkan seorang pembicara yang akan membicarakan tentang AMDAL dengan kita untuk kedepannya. Nah, benar banget. Selamat sore Bapak. Sore. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya Bapak, biar semua pendengar bisa tahu siapa yang sedang didengarkan gitu. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Edi Fajar Prastianto. Di sini saya selaku pembicara yang diminta tolong oleh teman-teman ini ya. Iya, Pak. Ceritanya nih kita bertemu dengan kakak tingkat di IPB gitu teman-teman. Dengan Bapak Edi ya sebagai narasumber kami dalam tema AMDAL. Boleh dijelaskan sedikit apa sih itu AMDAL, Pak? Baik. Jadi sebelum bercerita mengenai AMDAL, tadi sempat ada yang terlupa, mohon izin saya selaku pelaksana ya atau stakeholder dalam salah satu stakeholder dalam proses AMDAL. Jadi saya di sini selaku konsultan penyusun AMDAL. Jadi mungkin bisa saya ceritakan bahwa yang dimaksud dengan AMDAL adalah kepanjangan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi AMDAL itu merupakan salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi AMDAL itu salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 32 2009. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa itu AMDAL. Di sini mungkin kami melanjutkan pertanyaan. Sebenarnya tujuan dari AMDAL sendiri itu apa sih, Pak? Gitu. Kalau tujuan AMDAL ada beberapa tahapan atau ada beberapa tujuan utama ya. Yang utamanya tentu AMDAL sebagai suatu perizinan. Jadi produk dari AMDAL itu outputnya adalah yang namanya izin lingkungan atau yang sekarang disebut dengan persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan ini bagi pelaku usaha digunakan sebagai syarat untuk menerbitkan perizinan berusaha. Jadi suatu kegiatan atau pelaku usaha atau bisa berbentuk perorangan maupun badan usaha ketika melakukan suatu kegiatan kan butuh izin. Nah, ketika mau mengurus izin itu dia disyaratkan harus mengurus AMDAL dulu gitu. Nanti dari AMDAL terbit yang namanya persetujuan lingkungan, dan persetujuan lingkungan itu digunakan untuk mengurus yang namanya izin usahanya. Itu tujuan utama dari AMDAL yang paling utama. Tujuan yang lain ya mungkin AMDAL juga itu sebagai yang tadi di awal disampaikan sebagai salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. Apa maksudnya? Jadi setiap usaha yang dilakukan terhadap lingkungan itu kan bisa menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, AMDAL inilah adalah rambu-rambunya gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mengidentifikasi dampak dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan. Kemudian dari identifikasi tersebut kita hitung atau kita lakukan kajian mengenai besaran dan sifat penindakan seperti apa, baru nanti dilakukan langkah-langkah atau yang namanya upaya pengelolaan maupun pemantauan terhadap lingkungan, yang pada dasarnya adalah bagaimana dampak positif dari suatu kegiatan itu didorong, dimaksimalkan dan diupayakan, dan dampak negatif itu diminimalisir, jika bisa bahkan mungkin dihilangkan. Itulah AMDAL di situ pentingnya maupun posisi AMDAL. Dan yang tak kalah penting bahwa AMDAL ini secara prinsip dia memiliki 3 sifat, di mana AMDAL yang pertama adalah dokumen hukum, yang kedua AMDAL adalah dokumen publik, dan AMDAL adalah dokumen ilmiah. Jadi AMDAL itu memang secara hukum mengikat. Yang kedua, AMDAL dokumen ilmiah. Apa yang dituangkan dalam AMDAL adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dan yang ketiga, AMDAL dokumen publik. Jadi semua masyarakat, semua orang boleh mengakses dokumen AMDAL. Saya rasa itu sih tentang AMDAL yang paling utamanya atau yang paling penting yang perlu kita ketahui. Itu tuh contohnya
dampaknya apa sih Pak? Kayak dampak yang dapat diidentifikasi dari AMDAL. Ya, jadi AMDAL itu memang analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi dampak yang terjadi dalam AMDAL itu disimpulkan sebagai dampak penting. Jadi kalau dalam studi lingkungan ada dua jenis dampak, yaitu dampak penting dan dampak tidak penting. Kalau dampak penting kita kajiannya adalah kajian AMDAL. Kalau tidak penting itu adanya kajiannya di bawahnya AMDAL, levelnya namanya kalau PL. Sama kayak AMDAL, cuman beda level gitu loh. Nah, bedanya adalah kalau AMDAL itu adalah semua dampak yang ada di AMDAL adalah dampak penting. Nah, apa yang dimaksud dampak penting? Dampak penting adalah dampak yang terjadi akibat suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan, yang mana dampak tersebut menyebabkan perubahan yang mendasar terhadap lingkungan. Mungkin dari berita yang masih hangat kemarin Pak mengenai Jepang yang dia itu membuang limbah nuklir dia ke lautan gitu. Fukushima ya. Iya benar. Nah seperti yang kita ketahui kalau limbah, apalagi limbah nuklir itu kan sangat berbahaya ya Pak. Apalagi dengan laut yang mana laut itu menyambung dan juga jadi kayak negara tetangga itu bisa berdampak, kena dampaknya juga gitu. Nah gimana sih pandangan Bapak mengenai apa yang dilakukan oleh Jepang ini? Ya, jadi terkait dengan yang lagi hangat terkait dengan dampak pembuangan limbah nuklir yang di Fukushima Jepang, saya rasa mungkin saya nggak bisa menjelaskan detail secara lebih banyak karena belum banyak literatur yang saya baca. Tetapi pada prinsipnya adalah yang saya yakini negara seperti Jepang yang notabene kita ketahui negara yang bersih, pastilah mereka punya AMDAL juga. Saya rasa, apalagi yang terkenal bersih dengan keindahannya, nggak mungkin mereka tidak punya AMDAL. Mungkin hanya saja mungkin bentuknya bisa berbeda dengan negara kita. Tapi pelaku kegiatan nuklir itu pasti punya AMDAL, dan limbah nuklir itu kan adalah bagian dari proses kegiatan, di mana kegiatan menghasilkan limbah. Dan di dalam AMDAL yang mereka pasti sudah dikaji yang namanya bagaimana metode atau teknologi pengolahan limbah nuklir sehingga aman dirilis ke lingkungan. Saya rasa harusnya udah, yang perlu kita cross check adalah ya dokumen AMDAL-nya itu, karena memang dokumen AMDAL kan bersifat publik. Sehingga menurut saya daripada kita mengandai-andai atau cemas-cemas tanpa dasar, paling tidak kita lihat kalau boleh atau kalau bisa seperti apa sih dokumen AMDAL yang Fukushima itu, mesti kita bakalan tahu lebih banyak gitu. Itu yang pertama yang menurut saya. Tentu mereka punya teknologi sehingga air limbah itu aman dari sisi lingkungan untuk dirilis, dan air limbah nuklir itu kan tidak serta-merta kegiatan jalan limbah langsung dibuang, tetapi ditampung terlebih dahulu sampai beberapa tahun diolah sampai dia benar-benar memenuhi baku mutu gitu. Jadi kayak ada semacam water dam atau pondnya, bendungannya untuk menampung si air limbah itu. Enggak serta merta kegiatan jalan, mesin jalan, limbah keluar, enggak Gitu. kontinu, enggak seperti itu. Jadi beberapa periode tahun tertentu dia baru buang, baru rilis. Yang kedua, dan yang ketiga, kalau tidak salah pernah lihat juga videonya dari BRIN, limbah yang paling bahaya di nuklir itu kan tritium. Tritium itu kan H3O kalau nggak salah, O3 saya lupa. Tritium itu kan bentuknya air, kayak air bening biasa dan nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau boleh di search gitu kan, dalam konsentrasi tertentu dia masih aman terhadap manusia gitu kan. Mungkin dalam konsentrasi tertentu bisa menjadi bahaya, kayak kita sekarang gini aja, kayak kita minum teh pakai gula aja, gulanya 1 sendok kan aman. Tapi kalau gulanya 50 sendok ya lewat lah kita kan seperti itu. Paling tidak kita perlu kaji terlebih dahulu ketimbang kita namanya sekarang di negara kita ya dikit-dikit berita langsung bikin framingnya wah gimana nih, padahal belum tentu seperti itu. Kita selaku mahasiswa, mohon maaf adik-adik selaku mahasiswa, kita juga paling enggak saya dan adik kan akademisi, paling tidak bisa berpikir secara akademis juga, jangan terlalu ini. Tapi maksud saya nggak selalu ini akan berdampak, tidak juga gitu. Kita bisa lihat ditinjau dari sudut pandang yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya rasa di undang-undang negara kita pun juga sudah di statement. Saya rasa undang-undang Jepang juga sudah punya, karena lahirnya undang-undang kita 32 2009. Mungkin di Jepang undang-undangnya nomor berapa saya nggak tahu, tapi ada historinya hubungannya dengan KTT dunia gitu, tentang sustainable development misalkan, tentang apa. Jadi lahirnya undang-undang di sebuah negara itu biasanya dimulai dari adanya gerakan KTT dunia, sehingga
diratifikasi ke undang-undang sekitar atau negara kita. Sebagai contoh, di undang-undang tersebut, undang-undang lingkungan hidup ya, itu setiap pelaku usaha wajib menjaminkan dana pemulihan lingkungan. Jadi setiap usaha dia harus mencadangkan atau menyediakan dana pemulihan lingkungan yang digunakan sewaktu-waktu manakala kegiatan dia mencemari lingkungan. Jadi upaya mitigasi, pemulihan, bahkan mungkin kompensasi ke warga yang akan terkena dampak dari dana ini yang dipakai gitu. Jadi saya rasa kalau memang limbah Fukushima dibuang ke Laut Jepang, kemudian kalau nggak salah kan baru 10 tahun kemudian kan sampai ke laut negara kita kan, selama 8 atau 10 tahun baru nanti dia nyampe ke pantai Indonesia, nggak langsung dibuang besok nyampe, enggak, karena kan dia masuk ke samudra apa tuh sana Pasifik dulu, ngikutin siklus arus dia sampai berapa tahun baru masuk gitu si efeknya itu. Dan Jepang atau suatu negara yang seperti itu mestilah adalah upaya-upaya mitigasi manakala ketika limbah dirilis efeknya apa terhadap biota, efeknya apa terhadap pantai di negara-negara sekitar, bahkan nanti efeknya apa terhadap manusia, pasti udah mereka punya mitigasi karena ada dana pemulihan. Dan kita tidak bisa menilai ini limbah dibuang akan begini, enggak, kita perlu namanya monitoring tadi. Mungkin monitoringnya enggak kayak tadi kan, kalau AMDAL kan setahun 2 kali per semester, ini bisa bertahun-tahun. Dalam 10 tahun monitoring terus saja, atau dalam 30 tahun melakukan monitoring selama 30 tahun, itu bisa terjadi berkelanjutan. Dari situ baru kita tahu, oh ternyata limbah ini dampaknya ke pantai apa, misalkan Halmahera nih, kampung ini kenanya ini, penyakitnya ini. Jadi sehingga si bantuan itu atau upaya atau penanganannya langsung fokus kepada apa yang terdampak, langsung ke sana gitu. Saya rasa itu sih terkait dengan limbahnya Fukushima ya. Mudah-mudahan ya seperti itu. Berarti kayak Jepang tuh nggak serta-merta gitu aja ya Pak? Udah kayak ada pertimbangan-pertimbangan Pasti. tertentu gitu. Saya meyakini ada lah. Saya meyakini ada. Apalagi dengan negara yang kadang kita lihat di televisi kan dengan keindahannya, kebersihannya, apa segala macam. Saya rasa orang-orang Jepang terhadap lingkungan sangat memperhatikan lah. Dan mereka pun menyatakan aman kok secara lingkungan si limbah nuklir itu dibuang. Paling hanya kandungan tritiumnya saja, itu pun masih jauh di bawah ambang baku mutu. Jadi misalkan yang namanya baku mutu itu tritium boleh dibuang ke laut sekian ppm, sementara air limbahnya kandungannya di bawah itu jauh, artinya masih aman kan, nggak apa-apa. Cuma yang dikhawatirkan kan beritanya kan, Iya, persepsinya wah gini-gini menghebohkan banget karena ya, memang Pak. kan itu dia apakah informasi yang kurang, pemahaman dan sebagainya, kan itu mungkin yang terjadi. Yang tadi saya sampaikan, meskipun kecil, tetapi kalau terpapar ke tubuh manusia selama bertahun-tahun terus saja, mungkin akan ada efeknya, mungkin ya, karena saya nggak tahu, mungkin ada efeknya. Tapi kan yang namanya lingkungan, dia punya siklus, dia punya namanya konsep pulih diri kan. Dan misalkan pencemaran di suatu perairan dalam waktu tertentu, dia akan pulih dengan sendirinya, itu hukum alam gitu. Dan memang Tuhan menciptakan seperti itu. Dan laut memang kan dijadikan sebagai kasarnya ya tempat pembuangan limbah terbesar kan. Dari rumah kita ke selokan atau ke septic tank, masuk ke drainase, masuk ke sungai, masuknya kan ke laut endingnya. Jadi kayak itu semacam Benar juga ya. memang itu ya dijadikan, memang itu tempat untuk mensikluskan limbah-limbah menjadi nol lagi lah istilahnya, begitu kasarnya. Itu sih pandangan saya terkait dengan limbah Fukushima. Berarti kita ini nggak boleh langsung makan mentah-mentah beritanya Ya, gitu ya, Pak. apalagi kita Ada akademisi. monitoring Ya, juga, nyari tahu. apalagi kita kan akademisi, kita kan nggak Ya, boleh kayak gitu ya, setuju, terbawa Pak. framing, ikut arus kiri arus kan, nggak boleh begitu. Kita studi dulu, lihat dari berbagai sudut pandang kan, harus objektif. Insightful banget ya ternyata Banget, tema kita ini tuh banget. kayak, Beneran. apalagi isu lingkungan kan lagi panas-panas Iya, betul. akhir ini kan, jadi kayak wah keren banget ternyata. Mungkin terima kasih Bapak udah mau jadi narasumber kami gitu. Sama-sama. Semoga podcast ini bisa membantu juga Iya. kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu Dan ya. juga dapat memberikan informasi mengenai isu lingkungan Ya, yang betul. akhir-akhir ini sedang Betul. panas ya, Pak. Karena sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Mungkin sekian pomet kita kali ini, sampai jumpa di pomet-pomet selanjutnya. Dadah.